Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar setiap firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, biar kuat kuasa Tuhan hadir pada saat pemberitaan firman Allah dan realita Allah terjadi pada saat kami mendengarkan firman Allah. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat pertama dikatakan terjadilah kelaparan di negeri itu. Selain kelaparan pertama yang telah terjadi di zaman Abraham, firman Allah katakan Ishak dan keluarganya dan orang-orang di sekitar sana mengalami kelaparan. Nah, kita perhatikan apa yang Ishak lakukan untuk mengatasi daerah negeri di mana mereka mengalami kelaparan. Yang pertama, Ishak beranggapan di negeri ini aku tidak mungkin bisa hidup. Di negeri ini aku akan menderita kelaparan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, pergilah Ishak ke Gerar. Ishak beranggapan bahwa di Gerar dia bisa memperoleh kehidupan yang makmur. Di Gerar dia bisa lepas dari kelaparan. Di Gerar dia bisa menikmati kecukupan. Anggapan artinya dugaan. Dapat juga berarti sangkaan, pendapat atau pandangan. Jadi dari tanah Negev, Ishak pergi ke Gerar, negara Filistin. Dia beranggapan di sana saya bisa hidup makmur. Dia berpikir di sana saya tidak akan kelaparan. Dia berpendapat Gerar adalah kota yang subur dan makmur. Tetapi pada saat Ishak hidup berdasarkan anggapan, berdasarkan dugaan, berdasarkan pandangannya, berdasarkan pendapatnya, ternyata di Gerar dia tidak mendapatkan apa yang dia duga. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul hidup yang berdasarkan anggapan atau
dugaan. Jadi di Gerar, Ishak tidak mendapatkan apa yang dia pikirkan. Di Gerar, Ishak tidak mendapatkan apa yang dia duga. Di Gerar, Ishak tidak mendapatkan kelimpahan seperti yang dia pikirkan. Jadi kehidupan yang merasakan anggapan, kehidupan yang merasakan dugaan semata-mata tidak menjamin semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi permasalahan, kemudian menggunakan pendapat kita, pendapat tidak bisa menjamin kita lepas dari permasalahan. Pendapat tidak menjamin kita bisa mengatasi permasalahan. Ketika kita hidup berdasarkan dugaan, di sana akan ada kekecewaan dalam kehidupan kita. Di sana ada keputusasaan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita didasarkan kepada anggapan, dugaan, pendapat, pandangan, sangkaan, semua itu tidak akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sebab setiap anggapan itu belum dan tidak akan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini harus kita mengerti, harus kita sadari, saya hidup harus berdasarkan iman, bukan berdasarkan pikiran saya, bukan berdasarkan pandangan saya, bukan berdasarkan anggapan saya, bukan berdasarkan dugaan saya. Orang percaya hidup bukan karena apa yang dia lihat, bukan hidup karena apa yang dia pikirkan, bukan hidup karena pendapat yang ada dalam dirinya, bukan kepintaran, bukan pengetahuan yang akan membawa dia bisa menyelesaikan masalah. Orang percaya akan berhasil dalam kehidupannya kalau dia mendasarkan seluruh kehidupannya berdasarkan iman. Rasul Paulus katakan orang percaya akan hidup oleh iman, bukan hal-hal yang lain. Bukan berdasarkan dugaan, anggapan, pendapat, atau pandangan yang ada di dalam dirinya. Ketika Ishak sampai di Gerar, dia melihat ternyata di Gerar pun terjadi kelaparan. Ketika Ishak sampai di Gerar, ternyata daerah Gerar pun tidak subur. Ternyata daerah Gerar pun tidak bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Oleh sebab itu, Ishak berpikir, kalau aku di Gerar terus, aku tidak akan hidup dengan berkecukupan. Aku akan mengalami penderitaan seperti kebanyakan orang. Aku harus pergi ke Mesir karena di sana negara yang subur. Ayahku ketika Negev mengalami kelaparan, ayahku pergi ke Mesir. Jadi Ishak memiliki pemikiran bahwa pengalaman yang dialami oleh orang tuanya, yaitu Abraham, dia pergi ke Mesir, Abraham bisa lepas dari kelaparan. Makanya dia berpikir, dia beranggapan, dia menduga, dia berpendapat, aku harus ke Mesir
supaya aku dan keluargaku tidak menderita kelaparan. Kepercayaan yang kita taruh kepada orang lain itu tidak akan menjadikan kita berhasil. Kepercayaan yang kita letakkan pada kekuatan orang lain itu tidak akan membantu kehidupan kita. Seperti Ishak, dia berharap Raja Gerar yang bernama Abimelek akan membantuku. Tetapi di sana dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia duga. Dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Mengapa? Memang setiap orang percaya harus berharap kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah mereka yang berharap kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri. Jadi orang percaya dididik oleh Tuhan untuk hidup berdasarkan iman. Bukan iman kepada orang tua. Bukan iman kepada orang yang kaya. Bukan iman kepada orang yang memiliki jabatan, kedudukan. Dan kita katakan, kalau saya mau percaya mereka, mereka akan membantu saya. Kalau saya percaya kepada mereka, mereka akan memberikan fasilitas hidup kepada saya. Kalau saya mau percayakan hidup kepada mereka, mereka pasti menolong saya. Tidak pernah akan terjadi hal tersebut dalam kehidupan kita. Sebab kita mempunyai jalur tertentu kepada siapa kita harus berharap. Ishak berharap Mesir akan menolong mereka. Ishak berharap Mesir akan lepaskan mereka dari penderitaan. Mesir akan lepaskan mereka dari kesusahan. Tetapi ketika Ishak dalam kehidupan yang penuh dengan dugaan, anggapan, pendapat, pikiran bahwa Mesir akan menolong mereka. Kita perhatikan ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi masa di Gerar, Ishak sudah mulai kecewa dalam kehidupannya. Dia sudah mulai kecewa dengan apa yang dia namakan pendapat. Dengan apa yang namakan dengan pikiran. Dengan apa yang namakan dengan dugaan atau anggapan. Kini dia hendak lepas dari segala bentuk penderitaan di Gerar. Dan diarahkan ke negeri Mesir. Dia pikir Mesir merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Dia berpikir Mesir akan menyelamatkan dia dari kelaparan. Itulah yang ada di dalam pikiran Ishak. Itulah yang menguasai seluruh kehidupan Ishak. Mesir akan menjadi penyelesaian dari segala permasalahanku. Mesir akan menjadi penolong bagiku dan keluarga. Mesir yang akan menjadikan aku hidup berkelimpahan. Mesir yang akan menjadikan aku hidup berkecukupan. Mesir yang akan mendatangkan kebahagiaan bagiku. Terhadap kota Gerar, segala anggapan
dugaan semua hancur dan tidak terbukti. Kemudian dia beralih, aku harus pergi ke Mesir. Saudara, perhatikan, jika manusia sudah memulai hidupnya berdasarkan anggapan, dugaan, pendapat, pandangan hidup menurut dirinya sendiri, ketika dia mengalami kegagalan, akan ada upaya yang dia kerahkan untuk menutupi kegagalan yang pertama. Artinya Ishak sebagai anak orang beriman, ternyata dia hidup bukan berdasarkan iman. Dia hidup tidak mengandalkan iman, melainkan dia berpaling kepada kota Gerar, berpaling kepada kota Mesir. Dia katakan, aku bisa hidup berdasarkan kota Gerar. Ternyata yang pertama gagal total, dan dia mau mengulangi cara hidup yang kedua. Dia akan pergi ke Mesir. Saudara, kegagalan yang kedua sering datang kepada kita karena kita ngotot dengan kesalahan yang pertama. Kita ngotot untuk terus melanjutkan cara hidup yang pertama. Seharusnya kita memiliki kesadaran ketika kita mengalami kegagalan dalam hal pertama, kita harus membawa diri kepada Tuhan. Kita harus berpaling kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Apa yang harus kau perbuat? Mazmur berkatakan, Tuhan, kenallah pikiranku, apakah jalanku selalu. Artinya Mazmur mengalami permasalahan, mengalami tekanan di dalam kehidupannya, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Namun ada Roh Kudus di dalam diri Mazmur, dan dia berkata, kenallah pikiranku, apakah jalanku selalu. Artinya Mazmur sadar, apakah ini karena kesalahanku? Apakah karena ini tanggapanku? Karena hidupku berdasarkan dugaan. Mazmur menyadari bahwa pikiran yang ada di dalam dirinya, sekalipun Tuhan berfirman, dialah yang kukasihi, sekalipun Tuhan berfirman bahwa dia yang diurapi oleh Tuhan, penuh dengan roh, tetapi pada saat yang menghadapi permasalahan kehidupan, Mazmur tetap tunduk kepada kekuatan yang bukan dari dirinya. Dia mengalami tekanan dalam kehidupannya, dia mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Bahkan ada satu ayat mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Artinya ada penderitaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Daud menggunakan berbagai pemikirannya, pendapatnya untuk mengatasi permasalahan hidup. Tetapi dia tidak berhasil dalam mengatasi permasalahan hidup. Oleh sebab itu dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, kenalilah pikiran-pikiranku, kenalilah isi hatiku. Apakah jalan hidupku tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga permasalahan ini datang kepadaku. Namun perlu kita ketahui, tidak setiap permasalahan datang kepada kita karena dosa atau kesalahan kita. Permasalahan datang kepada kita kadang-kadang merupakan cara Allah membentuk kita untuk semakin kuat, dan semakin kuat.
Ada seseorang yang mendapatkan satu mimpi. Dia harus mendorong batu yang sangat besar. Kemudian dia melakukannya. Dia berupaya mengumpulkan sekuat tenaga. Dia mengumpulkan segala kemampuannya. Mengeluarkan segala bentuk pemikirannya. Bagaimana supaya batu yang kuat ini bisa bergeser. Dia berpikir, aku seorang diri harus menggeser batu yang besar ini. Kemudian dia melakukannya, tetapi batu yang besar itu tidak bergeser sedikit pun. Dia berupaya terus bagaimana menjadi orang kuat. Dia terus berupaya menjadikan dirinya, tubuhnya memiliki kekuatan. Tetapi dia tetap tidak bisa mendorong batu itu. Batu itu tidak bergerak, tidak bisa bergeser sedikit pun. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau yang menyuruh aku untuk menggeserkan batu yang besar ini? Aku tidak mampu, Tuhan. Aku tidak sanggup untuk melakukannya. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, anakku, aku menyuruh engkau untuk menggeser batu ini. Tapi aku mengetahui tentang kemampuanmu. Baik kau tidak mungkin menggeser batu yang besar ini. Tetapi lihatlah tubuhmu, engkau semakin berotot. Lehermu semakin kuat, kakimu semakin berotot. Engkau sekarang sudah menjadi orang yang kuat. Jadi ada permasalahan yang datang yang harus kita selesaikan. Tetapi harus kita sadar ada ketidakmampuan dalam diri kita. Ada keterbatasan di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah, kita harus menyadari tentang keterbatasan kita. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kita harus sadar bahwa manusia sekitar kita bukan tempat untuk kita mempercayai mereka. Kita harus sadar bahwa bukan mereka yang harus kita percayai. Tapi yang harus kita percayai adalah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Ishak. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Artinya Tuhan berkata, hapus segala rancanganmu. Hapus segala pendapatmu. Hapus segala anggapanmu. Hapus segala sangkaanmu. Hapus segala rencana-rencanamu. Tuhan berkata, janganlah pergi ke Mesir. Yang menjadi masalah, kita menjadi orang yang lebih pintar daripada Tuhan.
mempertahankan pendapat kita. Kita mempertahankan dugaan kita. Kita mempertahankan pandangan hidup kita. Kita mempertahankan segala sesuatu yang menjadi keyakinan kita. Tetapi keyakinan yang kita dasarkan bukan kepada Tuhan, melainkan kepada manusia, kepada benda yang kita pikir bisa melepaskan kita dari permasalahan hidup. Tuhan berfirman kepada Isa, jangan pergi ke Mesir. Artinya jangan ulangi kesalahan yang sudah engkau lakukan. Jangan jatuh ke lubang yang sama yang pernah engkau lakukan. Ada peribahasa mengatakan, keledai binatang yang bodoh tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Melalui peribahasa ini ada unsur bagaimana orang yang mengatakan peribahasa ini untuk mengangkat orang-orang, hai manusia, engkau diberikan hikmat oleh Allah. Engkau diberikan kepintaran oleh Allah. Engkau diberi pengetahuan oleh Allah. Engkau diberi kebijaksanaan oleh Allah. Harus mengerti, jangan mengalami kegagalan yang berikutnya karena perbuatanmu. Jangan mengalami kehancuran di hari-hari yang datang, yang akan datang, karena kesalahanmu di masa yang lampau. Janganlah pergi ke Mesir. Artinya Tuhan mengajar kepada Ishak, hai Ishak, engkau orang beriman, engkau orang yang percaya kepada Allah. Mengapa engkau berharap kepada Mesir? Mengapa engkau berharap kepada dunia? Mengapa engkau berharap kepada Raja Mesir? Mengapa engkau berharap kepada kesuburan tanah Mesir? Bukan Mesir yang akan menolong kau, tetapi akulah Tuhan Allahmu yang akan menolong kau. Tuhan berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Berharaplah kepadaku pencipta langit dan bumi. Berharaplah kepada Allah yang memberkati. Berharaplah kepada Allah yang memiliki dunia dan segala isinya. Berharaplah kepada Allah yang tahu masa depanmu. Itulah yang harus kita lakukan ketika permasalahan datang dalam kehidupan kita. Kita harus tinggalkan perilaku-perilaku seperti Isa yang hidup mengandalkan dugaan, sangka, pendapat, pandangan hidup sendiri. Tuhan berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Apa yang dibanggakan di dunia tidak akan bisa menolong kehidupanmu. Dunia yang penuh dengan kemewahannya tidak akan bisa menyelamatkan kehidupanmu. Dunia mementingkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Hanya Allah yang mempedulikan kehidupan kita. Pemazmur katakan, Allah kita tidak pernah terlelap. Artinya 24 jam penuh Allah memperhatikan kehidupan kita. Tidak ada satu detik pun perhatian lewat dari kehidupan kita. Allah mengetahui gerak kehidupan kita. Pemazmur katakan, Allah tahu ketika aku duduk, ketika aku berdiri, Allah tahu. Ketika aku berjalan, Allah tahu. Ketika berpikir tentang sesuatu, Allah tahu. Kemanapun aku melangkahkan kaki, Allah tahu. Bahkan Allah tahu isi hatiku.
Sebelum aku berkata-kata, Allah sudah tahu apa yang akan kukatakan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ulangi lagi. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Allah mengajar kepada Ishak bahwa bukan apa yang kita lihat, data dan fakta yang akan membebaskan kita dari permasalahan hidup, tetapi firman Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahan hidup. Jangan hidup berdasarkan anggapan, jangan hidup berdasarkan dugaan, pendapat, pandangan hidup. Karena fakta dan data sekarang memang dunia sedang mengalami kesulitan. Berbagai dunia mengalami kelaparan, penderitaan. Hiduplah berdasarkan firman. Jangan berdasarkan data dan fakta. Jadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan iya dan amin. Apa yang Allah katakan pasti akan terjadi. Perhatikan pemazmur berkata tentang pikirannya. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan yang keempat. 3, 2, 1. Untuk pemimpin kehidupan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Adakah yang tidak Tuhan ketahui tentang kehidupan kita? Apa jawabannya? Tidak ada. Semua, sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, Allah mengetahui kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat yang ke-17. 3, 2, 1. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Saudara, betapa besar jumlahnya pikiranmu. Betapa sulitnya bagiku akan pikiranmu. Artinya pemazmur berkata bahwa ketika firman Allah datang kepada kita, kita kadang-kadang merasa ini firman mustahil terjadi dalam kehidupanku. Ini firman sepertinya bukan untuk diriku. Tetapi firman Allah katakan, pikiranmu melebihi pikiranku. Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, jangan tinggalkan Gerar, jangan pergi ke Mesir. Ini adalah firman yang dari Tuhan harus dipakai di dalam kehidupan Ishak. Dan memang ayat yang ke-6 di sana Ishak tinggal di kota Gerar. Saudara, kita harus hidup berdasarkan firman.
Jangan berdasarkan dugaan. Jangan berdasarkan anggapan saya. Jangan berdasarkan pandangan saya, pendapat saya. Tetapi kita harus itu berdasarkan firman. Kain ketika mempersembahkan korban kepada Allah, dengan jelas di sana dikatakan bahwa persembahannya tidak diterima oleh Allah. Habil mempersembahkan persembahan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Lalu Kain berkata kepada Habil, mari kita jalan menuju satu tempat. Ketika mereka berjalan, Habil dipenuhi dengan amarah, penuhi dengan iri hati dan kebencian. Lalu dia membunuh Habil. Dia beranggapan tidak ada orang yang tahu tentang perbuatannya. Dia berpikir tidak ada orang yang tahu tentang kejahatannya. Tetapi dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10, di sana Tuhan berfirman kepada Kain, apa yang sudah engkau lakukan? Jadi kehidupan yang berdasarkan Tuhan seperti Kain ternyata mendatangkan hukuman dalam kehidupannya. Kain harus mengembara tempat-tempat yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kain berkata kepada Allah, bagaimana mungkin aku akan berjalan seorang diri? Jangan-jangan nanti ada orang yang akan membunuh aku. Tuhan berkata, tidak akan ada orang yang membunuh engkau. Aku akan melindungi. Jadi kehidupan yang berdasarkan dugaan, sangkaan, pendapat, pandangan hidup sendiri akan membuat kita menderita seperti Kain. Kita diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan tentang masa depan kita. Lot, keponakan Abraham. Mari kita perhatikan Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan 13. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan 13. Berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu sampai ke Soar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Kemudian dia berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan atau di tanah Negev, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Pada saat Lot dan pamannya hidup bersama, para gembala kambing domba di antara mereka
berselisih, bertengkar. Lalu Abraham katakan, Lot, sebaiknya kita berpisah saja, supaya para gembala kita, orang-orang bekerja sebagai gembala kambing domba dan binatang-binatang yang lain tidak berkelahi. Lalu firman Tuhan katakan, Abraham menawarkan, kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kemudian Lot melihat ke kiri dan ke kanan. Dia melayangkan pandangannya, ayat 10, lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lot belum pernah ke sana, tetapi dia beranggapan lembah Yordan akan membawa kelimpahan di dalam kehidupannya. Lembah Yordan akan menolong kehidupannya dari kesusahan. Lot menduga lembah Yordan adalah pusat kehidupan. Lot berpandangan bahwa lembah Yordan bisa memberikan kepada mereka kelimpahan untuk dirinya, anak dan cucunya. Tetapi firman Tuhan katakan, demikian dikatakan dalam kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi yang menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Lot yang hidup berdasarkan dugaan, anggapan, sangkaan, pendapat dan pandangan dirinya sendiri bahwa Sodom dan Gomora, lembah Yordan akan menjadikan mereka hidup di dalam kebahagiaan, akan menjadikan mereka hidup di dalam kelimpahan, akan menjadikan mereka kaya dengan segala usahanya. Ternyata firman Allah katakan kehidupan Lot tersiksa, batinnya mengalami goncangan karena perbuatan-perbuatan orang Sodom dan Gomora, perbuatan-perbuatan yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan, yang selalu melakukan kejahatan, yang cara hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dugaan, sangkaan, pendapat, pandangan hidup bisa membawa seseorang mengalami penderitaan dalam manusia batinnya, tersiksa hatinya oleh cara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada seseorang yang bernama Elimelek. Dia mempunyai istri bernama Naomi. Dan di sini ada yang bernama Ibu Naomi. Dia mempunyai anak Mahlon dan Kirion. Ketika di Bethlehem terjadi kelaparan, mereka
menduga ada sebuah negara Moab yang kaya, makmur, berkelimpahan. Mereka berpikir, kalau kami ke Moab, kami akan lepas dari kelaparan. Mereka berpandangan bahwa Moab melepaskan mereka dari kesusahan. Lalu Elimelek, Naomi, Mahlon dan Gideon sekeluarga pindah ke Moab dengan sejuta angan-angan, sejuta anggapan kehidupan akan lebih baik di sana. Tetapi ternyata di Moab mereka tidak mendapatkan apa yang mereka anggap, tidak mendapatkan apa yang mereka pikirkan, tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Di sana suaminya meninggal dunia. Di sana anaknya, kedua anaknya meninggal dunia. Tinggal Naomi seorang diri dengan menantunya. Bagaimana mungkin tidak ada kepala keluarga yang bisa menjamin kehidupan? Lalu mereka mengalami kesusahan di sana, penderitaan, kekecewaan. Lalu Naomi dengan kedua menantunya kembali ke kota Bethlehem. Hanya Ruth yang beserta dengan Naomi. Jadi tidak menjadi kenyataan apa yang diharapkan oleh Naomi dan keluarga. Tidak bisa menjamin kehidupan dengan adanya anggapan dugaan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kesusahan. Iblis adalah para makhluk surgawi. Iblis menganggap dirinya bisa menyamai Allah. Iblis berpikiran dia bisa menyamai Allah. Iblis menyangka dirinya bisa menyamai Allah. Tetapi ternyata dugaannya, sangkaannya, pikirannya, pendapatnya itu salah. Nah, firman Allah katakan Allah mencampakkan iblis ke dalam dunia yang paling gelap. Jadi dasarkan kehidupan kita kepada firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang saya anggap, apa yang saya pikir, apa yang saya duga, apa yang saya jadikan pengalaman orang sebagai dasar kehidupan ini. Masa depan kita masih panjang. Masa depan kita tidak kita ketahui. Apa yang akan terjadi? Kalau kita hanya berdasarkan anggapan untuk memasuki masa depan kita, kita akan menjadi orang yang tidak beruntung. Karena tidak ada iman dalam diri kita. Kalau kita melangkahkan kaki ke masa depan berdasarkan pandangan saya, pandangan kita sebagai manusia, kita akan melangkahkan kaki menuju masa depan dengan penuh gejolak dalam kehidupan ini. Kita tidak akan bisa mengatasi permasalahan demi permasalahan yang datang kepada kita. Karena seperti perkiraan cuaca tidak menjamin bahwa apa yang mereka katakan terjadi, benar terjadi.
Masa depan kita tidak kita ketahui dengan pasti. Hanya Tuhan yang memberi jaminan pasti tentang masa depan kita. Kehidupan yang penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Kita tidak mengetahui masa depan kita. Apa yang akan terjadi dengan kita di hari-hari yang akan datang. Bahkan peramal pun tidak bisa memberikan ramalannya dengan tepat. Ketidaktahuan kita tentang masa depan apabila kita lalui berdasarkan anggapan, sangkaan, pandangan dan pendapat, itu berarti kita menjerumuskan diri ke sebuah lubang. Beberapa hari yang lalu, ada seorang turis India yang sedang berjalan-jalan di negara Malaysia, di salah satu kota. Ketika dia sedang berjalan, dia menduga segala sesuatunya akan berjalan dengan aman. Dia memiliki pandangan jalan yang akan dilaluinya aman. Dia memiliki pikiran bahwa dia akan aman-aman saja. Tetapi pada satu tempat tertentu dia melangkahkan kaki. Tanah itu tiba-tiba longsor. Dan turis ini terjerumus ke dalam lubang sedalam 8 meter. Orang-orang yang berwajib di sana mencari turis ini. Tetapi sampai saat ini tidak ditemukan turis itu. Kemungkinan besar sudah meninggal dunia dan tidak bisa ditemukan di mana mayatnya berada. Jadi, saudara, hiduplah berdasarkan firman seperti yang Ishak lakukan. Setelah dia mengalami kegagalan dan dia akan mengalami kegagalan kedua di Mesir, tetapi Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Firman akan datang kepada kita ketika kita akan salah melangkah. Harus ada sikap dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya pada saat kita melangkahkan kaki, Tuhan akan memberitahu apakah kita akan terus melangkahkan kaki atau harus berhenti. Kalau kita tidak mempunyai firman, kita akan terus melangkahkan kaki. Dan kita tidak tahu di depan ada bahaya yang akan mengancam kehidupan kita. Hiduplah oleh iman. Hiduplah berdasarkan iman. Roma pasal 1 ayat 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin.
Orang benar akan hidup oleh iman, bukan berdasarkan pikiran, pendapat, dugaan, anggapan, atau sangkaan yang muncul di dalam diri kita, tetapi hidup oleh iman. Melalui iman ini kita bisa memiliki pandangan hidup yang benar. Memiliki iman ini kita bisa memiliki segala bentuk yang dikatakan sebagai keyakinan. Memiliki iman, dan oleh karena hidup oleh iman, pendapat-pendapat dalam kehidupan kita adalah pendapat-pendapat yang dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau kita hidup berdasarkan iman, pandangan hidup kita akan menjadi pandangan hidup yang ilahi. Kalau kita hidup berdasarkan iman, pendapat yang ada dalam diri kita adalah pendapat yang ilahi, yang tidak akan mungkin menyesatkan kehidupan kita. Sebab itu, mari saudara, hiduplah oleh iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Seperti Ishak, ketika dia akan mengulangi kegagalan yang pertama, ketika dia akan mengulangi kekecewaan yang pertama, yaitu di negara Mesir, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Lalu Ishak tinggal di Gerar. Ishak tidak berkata, Tuhan, data dan fakta menyatakan Gerar tidak memiliki kesuburan. Gerar tidak bisa menjadikan kami hidup berkecukupan. Sebab Gerar kota yang tidak subur. Tetapi Ishak tunduk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Tinggallah di Gerar. Tunduklah kepada Tuhan dan firman-Nya. Dia yang akan memerdekakan kehidupan saudara dan permasalahan hidup. Dia akan memerdekakan saudara dari kemiskinan. Dia akan memerdekakan saudara dari kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Hiduplah berdasarkan firman Tuhan.
padamu ya Allah. Kami akan menjadi orang-orang yang terus hidup berdasarkan iman, yang terus hidup berpegang kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu dapat mengalahkan data dan fakta. Kami percaya data dan fakta tidak akan menghancurkan kehidupan kami, sebab bersama Allah kami adalah pemenang dari setiap permasalahan hidup. Kuatkan, teguhkan kami, apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Biar iman kami berkata, kami terus berkata, bersama Allah kami adalah pemenang. Bersama Allah kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah Allah. Diberkatilah jemaatmu di tempat ini. Biarlah kami terus bertumbuh dalam iman yang kami miliki. Biar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Biar seluruh kehidupan kami, apa yang kami buat dan pikirkan, berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami, orang tua kami, kakak dan adik-adik kami, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, diberkatilah mereka oleh Tuhan, ditolonglah mereka oleh Tuhan, dan kami percaya pertolongan Tuhan datang kepada kami cuma di tempat ini. Dan kami percaya kami akan terus dibaharui oleh firman-Mu, dan kami akan terus bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu yang benar, dan amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan sehingga sampai ke rumah dan berjalan selamat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghibur dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.